Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, hingga pada saat ini kami telah merasakan pertolongan Tuhan. Terlebih kami bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah kami di rumah masing-masing, dalam rangka peringatan hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau telah menang melawan kuasa maut, dan kemenanganmu menjadi kemenangan bagi setiap kami orang percaya. Itulah yang membuat kami boleh bersorak-sorai dan bersuka cita dalam hadirat-Mu, dalam ibadah kami pada siang hari ini Bapa. Saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati setiap kami Bapa. Engkau yang berbicara kepada setiap kami untuk kami boleh memaknai setiap kalimat dari kebenaran firman-Mu, dan dengan kekuatan dari Engkau kami juga dimampukan untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berbicaralah Engkau kepada kami Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah pada hari ini dalam rangka peringatan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, Minggu 12 April 2020, dikutip dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Beginilah firman Tuhan di bawah judul perikop kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kristus sudah bangkit. Bapak Ibu menjawab, benar, Kristus sudah bangkit. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom, Kristus sudah bangkit. Bapak Ibu menjawab, benar, Kristus telah bangkit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastinya kita bersyukur kepada Tuhan bila pada hari ini kita masih diperkenankan untuk boleh memuji memuliakan Dia dalam ibadah di rumah kita masing-masing. Walaupun perayaan Paskah tahun ini tidak kita rayakan bersama-sama di gedung gereja, tetapi kita merayakannya bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Tetapi saya percaya, kita aminkan bahwa itu tidak mengurangi sukacita kita untuk mensyukuri akan karya penyelamatan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mengurangi sukacita kita untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus menjadi sesuatu peristiwa yang sulit untuk dimengerti.
bukan hanya orang yang tidak percaya, bukan hanya orang yang non-Kristen yang sepertinya meragukan dan sulit untuk boleh menerima berita tentang kebangkitan Kristus. Tetapi juga mungkin segelintir orang-orang yang sudah percaya, bahkan mungkin masih saja ada yang masih meragukan dan masih tidak yakin dan tidak percaya akan berita tentang kebangkitan Yesus itu. Dalam perikop yang kita sudah baca tadi, di sana diceritakan kembali peristiwa pertama sekali yang menyaksikan kubur Yesus itu kosong adalah para perempuan, yaitu Maria Magdalena dan beberapa Maria yang lain. Ini merupakan satu kebiasaan bagi mereka, atau bisa dikatakan satu bukti bagi mereka bagaimana mereka betapa kehilangan sosok Yesus yang sangat bergaul akrab dengan mereka, yang sangat mereka andalkan dalam perjalanan kehidupan, terlebih dalam perjalanan pelayanan mereka ketika Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Jadi tanda bahwa mereka sangat-sangat kehilangan bersama dengan Yesus dikatakan dalam perikop yang kita baca tadi, pagi-pagi sekali pada hari Minggu itu, ya 3 hari setelah peristiwa penyaliban dan kebaktian Tuhan kita Yesus Kristus, mereka datang ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Kalau kita baca tadi di firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah subuh, dikatakan bahwa mereka datang dengan membawa rempah-rempah. Artinya itu membuktikan cinta kasih mereka kepada Yesus. Tetapi Bapak Ibu, satu hal yang mungkin membuat kita sedikit lucu melihatnya, bahwa ternyata Maria Magdalena dan beberapa Maria yang lain yang bergaul akrab dengan Tuhan Yesus pada saat atau pada masa hidupnya bersama-sama dengan mereka, ternyata begitu cepatnya lupa akan apa yang mereka telah dengar sebelumnya dari Yesus. Itulah yang disampaikan oleh malaikat yang turun dari sorga itu dan menyapa mereka ketika mereka datang menengok kubur Yesus pada pagi hari itu. Malaikat itu berkata bahwa engkau telah lupa. Sebelumnya kamu sudah mendengar bahwa peristiwa ini pasti akan terjadi. Tetapi Maria Magdalena dan beberapa Maria yang lain lupa dengan apa yang telah mereka dengar sebelumnya dari Yesus. Bapak Ibu, itu juga mungkin yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Betapa sering sekali kita mendengar janji-janji Yesus, peneguhan iman kita daripada Yesus Kristus. Bahkan salah satu yang masih terus atau fasih kita sebut bahwa Yesus itu menjaga dan memelihara kita seperti yatim piatu. Iwa badaro malinia le urei amihu le zile amasileina. Tetapi sering sekali berita itu atau janji itu, ungkapan Yesus itu sering sekali kita lupa dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga itu yang membuat kita sering takut dan khawatir menjalani masa-masa sulit yang kita alami dalam kehidupan kita. Itulah yang terjadi dengan Maria Magdalena dan beberapa Maria yang lain pada saat itu. Mereka takut, mereka bertanya-tanya ada apa yang terjadi. Apalagi ketika mereka melihat langsung bahwa kubur Yesus itu kosong, jasad atau tubuh Yesus tidak ada di sana. Ya, pastinya ketakutan mereka itu juga bercampur dengan asumsi-asumsi atau kecurigaan-kecurigaan, jangan-jangan tubuh atau jasad Yesus itu telah dicuri. Tetapi mereka lagi-lagi diteguhkan oleh malaikat yang menyapa mereka. Mereka disapa dengan kata, janganlah kamu takut. Apa yang kamu lihat pada saat ini bukan merupakan sesuatu hal yang membuat kamu berduka kembali, tetapi justru ini adalah sesuatu kabar sukacita bagi kamu, bahwa apa yang telah Ia beritakan sebelumnya bagi kamu benar-benar telah tergenapi, bahwa Ia akan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mendengar penjelasan dari malaikat itu, Maria Magdalena dan beberapa Maria yang lain diberikan tanggung jawab oleh malaikat itu, yang kita percaya bahwa yang berbicara itu sendiri adalah Yesus, yang terbukti nanti di ayat yang ke-10 Bapak Ibu. Justru tadinya itu
yang diawali oleh malaikat, tetapi di ayat yang ke-9 dan ke-10 mereka langsung bertemu atau berjumpa dengan Yesus, dan Yesus kembali meneguhkan mereka di sana dengan berkata bahwa engkau akan melihat aku di sana. Satu tanggung jawab Maria Magdalena dan beberapa Maria yang lain pada saat itu, setelah melihat pertama sekali peristiwa tentang kosongnya kubur Yesus, mereka diberikan mandat untuk boleh memberitakan ke seluruh dunia, yang dimulai kepada murid-murid Yesus, bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata perayaan Paskah atau momen peringatan hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya berhenti dalam perayaan-perayaan saja, tidak hanya cukup dengan melaksanakan ibadah seperti yang kita laksanakan pada saat ini, tetapi tanda atau sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang percaya dan bersukacita menerima berita tentang kebangkitan Kristus itu adalah ketika kita juga dengan senang hati, dengan tulus mau melaksanakan tanggung jawab memberitakan berita tentang kebangkitan Kristus itu kepada dunia. Berita tentang kebangkitan Kristus tidak hanya diberitakan oleh para pendeta, oleh para satuan yang kiriso atau hamba-hamba Tuhan, tetapi ternyata itu adalah tugas kita semua. Satu hal yang menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalankan tugas itu dikatakan di dalam ayatnya yang ke-7, khususnya di bagian terakhir, ia mendahului kamu ke Galilea. Nah, bahasa daerah iwae mau wau ia ba Galilea. Artinya sebelum engkau menjalankan atau melaksanakan tugas itu, Tuhan terlebih dahulu sudah ada di sana. Ternyata Bapak Ibu, dalam menjalankan tugas tanggung jawab itu, Tuhan tidak serta-merta membiarkan kita begitu saja dali-dali drauge, tidak. Ternyata ada sebuah kekuatan bagi kita bahwa ia yang mendahului kita, ia yang telah terlebih dahulu mengerjakan pekerjaannya, kita hanya dipakai sebagai alat untuk boleh melengkapi apa yang menjadi karyanya bagi dunia ini. Jadi tidak ada alasan untuk kita mengatakan bahwa saya tidak fasih, tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa saya tidak punya talenta untuk itu, karena Dia sendiri yang akan memperlengkapi kita. Pekerjaan apapun yang Tuhan berikan bagi kita, ya mari kita kerjakan dengan satu keyakinan bahwa Tuhan telah terlebih dahulu ada di sana dan mengerjakannya melalui kita. Jadi Bapak Ibu, apapun hasilnya nanti dari pekerjaan yang kita kerjakan itu tidak ditentukan oleh kekuatan dan kehebatan kita. Apapun hasilnya, itu terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Hal yang berikutnya, ketika Maria Magdalena dan beberapa perempuan yang lain atau Maria yang lain itu pergi dan mau memberitakan peristiwa itu kepada murid-murid yang lain, maka di ayat yang ke-9 dikatakan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka. Pada awalnya mereka takut. Pada awalnya mereka gentar melihat peristiwa itu karena bercampur aduk ya di dalam pemikiran mereka. Satu sisi mereka takut karena peristiwa itu, dan satu sisi ada asumsi atau keraguan, jangan-jangan jasad Yesus itu telah dicuri, jangan-jangan ada lagi politik dalam hal ini. Tetapi ketika mereka mendengar sapaan dan mereka berjumpa dengan Yesus, maka ketakutan dan keraguan mereka, kegentaran mereka tadi berubah menjadi sukacita. Bapak Ibu, apa yang mau kita renungkan dalam poin ini? Bahwa ternyata kita diharapkan untuk tidak membiarkan diri kita, pikiran kita, hidup kita di bawah kuasa ketakutan. Tetapi yang mau dia katakan di sini, bahwa hendaknya kita mau mendengarkan sapaan Tuhan dan berusaha untuk
mencari momen berjumpa dengan Kristus. Jadi dalam situasi yang sedang kita alami saat ini, jangan biarkan ketakutanmu yang menguasai hidupmu. Jangan biarkan kekhawatiranmu yang membuat engkau berhenti untuk boleh merasakan sukacita dan lawatan Tuhan. Tetapi carilah waktu untuk bisa bertemu dengan atau berjumpa langsung dengan Tuhan, dengan Yesus, maka di sanalah engkau akan mengalami kedamaian. Ini penting bagi kita Bapak Ibu. Bukan dari berita-berita yang kita dengar, bukan ketika orang lain mengatakan bahwa tidak apa-apa, tidak ada masalah, maka kita bisa tenang dan sepertinya kita aman-aman saja. Semua apa yang dikatakan dunia, semua juga apa yang dibangun oleh pikiran kita secara manusia, itu tidak ada artinya. Dia mengharapkan bagi kita dalam momen perayaan Paskah pada hari ini, biarlah kita terus membangun waktu, membangun komunikasi, karena di sana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dengan Kristus yang sudah bangkit itu, maka pastinya kita akan mengalami lawatannya dan mendapat kekuatan, dan kita optimis menjalani hari-hari kita ke depan. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut. Perkataan Yesus ini kepada Maria Magdalena dan beberapa Maria yang lain pada saat itu menjadi perkataan Yesus bagi setiap kita saat ini, yang mungkin juga masih ada kaitannya ya dengan situasi kita yang masih ragu dan takut dengan adanya wabah virus corona, kekhawatiran-kekhawatiran kita. Dan tepat sekali Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyapa kita pada hari ini, pada saat ini. Dia mengatakan bagi kita, jangan takut. Alamilah perjumpaan dengan Kristus, maka di sanalah engkau akan mengalami kedamaian dan ketentraman bersama dengan Kristus sang pemilik kehidupan kita. Mari merayakan Paskah ini tanpa rasa takut. Mari menjalani hari-hari kita ke depan dengan rasa optimis, yakin dan percayalah bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Amin. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita dikutip dari 1 Petrus pasal 1 ayat 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali memberkati kami lewat kebenaran firman-Mu pada siang hari ini, dalam momen perayaan Hari Kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau kembali mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang tengah berbahagia merayakan Hari Kebangkitan Kristus, yaitu biarlah kami tidak jemu-jemu dan merasa terbeban untuk boleh memberitakan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus itu melalui praktek kehidupan kami sehari-hari. Itulah merupakan satu kerinduan Tuhan bagi kami. Dengan tanpa rasa takut dan khawatir, Engkau meminta kami untuk mempercayakan hidup kami seutuhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Karena dengan sapaan perkataan Kristus dan perjumpaan kami dengan Kristus, itulah yang membuat kami bersukacita dalam menjalani hari-hari kami, tanpa dihantui oleh rasa takut dan kecemasan, karena kami tahu bahwa kuasa Tuhan lebih luar biasa dalam kehidupan kami dibanding dengan setiap apa yang sedang kami alami saat ini. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Umat-Mu yang tengah melaksanakan ibadah di rumah masing-masing pada saat ini, Engkau juga memberkati tiap-tiap mereka. Engkau memberkati keluarga mereka Bapa, anak-anak mereka. Bahkan apapun situasi yang sedang kami alami saat ini, kami senantiasa berharap akan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Noma fondron drongoliu. Noma fondron